Hey, Oh, you the new guy? yeah, Charlie. Hi, Charlie. When I got there to see her, well, first of all, they lost. Have a nice day. Thanks. Hai semua, kembali lagi di Cinema Channel Project. Video kali ini akan membahas film yang berjudul The Good Nurse. Dirilis tahun 2022, disutradarai oleh Tobias Lindholm. Eddie Redmayne sebagai Charlie Cullen, Jessica Chastain sebagai Amy Longhorn, Namdi Asomugha sebagai Danny Baldwin, Noah Emmerich sebagai Jim Brown, Kim Dignes sebagai Linda Garan. Cerita berawal di rumah sakit Saint Aloysius tahun 1996. Seorang perawat bernama Charlie melihat pasiennya kejang-kejang berusaha menolongnya. Tak lama beberapa dokter dan perawat ikut menangani pasien itu. Segala upaya sudah dilakukan namun tidak membuahkan hasil dan pasien itu meninggal. Beberapa tahun kemudian di rumah sakit Parkfield Memorial, New Jersey tahun 2003. Seorang perawat bernama Amy sedang memberi obat kepada pasien. Saat suami pasien ingin pulang, istrinya ingin suaminya tetap menemaninya, namun peraturan rumah sakit tidak boleh dan tinggal selain pasien. Amy yang melihat itu memberitahu suaminya bisa tinggal, namun tidak boleh ada yang tahu. Amy dipanggil oleh atasannya dan ditegur karena mengizinkan keluarga menginap. Atasannya juga mengatakan kalau akan ada staf baru yang berpengalaman dan rekomendasinya bagus. Staf itu bernama Charlie. Amy kemudian menangani pasien yang bernama Holly. Tiba-tiba Amy tampak kesakitan dan seperti susah nafas. Setelah menangani pasien itu, ia beristirahat. Amy memiliki dua orang putri yang bernama Maya dan Alec dan suaminya sudah meninggal. Amy kemudian memeriksakan dirinya. Jantungnya bermasalah dan akan bertambah parah kalau terus bekerja. Dokter menyarankan untuk cuti, namun Amy tidak bisa karena ia membutuhkan asuransi kesehatan. Tidak dibayar cuti sebelum setahun bekerja. Amy memiliki resiko tinggi terserang stroke, karena itu dokter menyarankan untuk memberitahu anak-anaknya soal kondisinya, supaya kalau terjadi apa-apa dia tidak panik dan tahu harus berbuat apa. Amy kemudian bertemu dengan Charlie dan mengajaknya berkeliling, menjelaskan pemakaian komputer dan pemakaian mesin Pixis. Amy menanyakan pernah bekerja di mana saja. Diketahui kalau Charlie telah bekerja di banyak rumah sakit. Amy menjelaskan kondisi pasien yang akan ditangani oleh Charlie. Pasien itu bernama Anna yang dibawa ke IGD karena reaksi buruk terhadap amoxicillin. Kondisi kulitnya terkelupas. Amy memperkenalkan Charlie kepada pasien dan suaminya. Semua masih tampak baik-baik saja. Charlie yang akan pergi ke kantin mencari makan menanyakan kepada Amy apa mau titip. Namun Amy lupa memberitahu kalau kantin tutup jam 11 malam. Amy kemudian menawarkan bekal makanannya. Amy berbagi makanan dan mereka makan bersama sambil berjaga. Charlie bercerita kalau ia memiliki dua orang putri yang berumur 4 dan 7 tahun. Namun Charlie sudah tidak tinggal bersama mereka. Charlie tampak begitu baik, mau menggantikan Amy menangani pasien karena Amy sedang makan. Kembali penyakit Amy kambuh setelah menangani pasien. Ia kemudian beristirahat. Charlie yang melihat itu menghampiri Amy dan menanyakan keadaannya. Charlie juga berusaha menenangkan Amy. Amy kemudian menceritakan tentang penyakitnya kepada Charlie. Charlie bertanya, kenapa masih bekerja? Apa sudah bicara dengan dokter jantung? Amy menjawab, ia tidak punya asuransi kesehatan. Amy meminta Charlie untuk tidak memberitahu pihak rumah sakit tentang kondisinya karena bisa dipecat. Butuh 4 bulan lagi untuk Amy mendapatkan asuransi kesehatan. Charlie kemudian ingin membantu Amy agar bisa mendapatkan asuransinya dan melewati 4 bulan itu. Amy dan Charlie mulai sering bersama. Amy yang baru masuk shiftnya diberitahu kalau Anna meninggal dan belum tahu penyebabnya. Ia tampak terkejut. Amy dan Charlie yang melihat kondisi jenazahnya yang dibiarkan saja, mereka kemudian mengurus jenazahnya dan membersihkannya. 7 minggu kemudian, pihak rumah sakit memanggil detektif Brown dan Baldwin untuk datang ke rumah sakit terkait kematian Anna yang dianggap janggal. Pengacara rumah sakit mengatakan menurut pendapat pakar medis kejadian itu karena reaksi buruk yang janggal atas obat.
Namun pihak rumah sakit tidak menemukan apapun sesuatu yang disengaja. Dari pihak rumah sakit berpikir itu bukan urusan polisi, namun Menteri Kesehatan meminta untuk memberitahu polisi. Linda selaku manajer memberikan berkas terkait pasien. Saat detektif menanyakan soal di mana jenazahnya, Linda menjawab kalau sudah dibawa pulang dan dikremasi. Pihak rumah sakit juga sedang melakukan investigasi internal yang terhambat karena hal itu. Detektif Baldwin mengecek data para staf dan menemukan kalau ada staf yang dituduh melakukan pelanggaran kriminal di Pennsylvania 8 tahun lalu. Staf itu bernama Charlie Cullen. Detektif Brown kemudian menghubungi kantor polisi Palmer dan menanyakan soal Charlie. Dalam berkas Charlie ada not yang bertulisan digoxin. Charlie ditahan karena menerobos dan menganiaya, merobek ban rekan kerjanya setelah putus. Namun tuntutannya dicabut. Detektif Baldwin merasa ada yang tidak beres. Rumah sakit menunggu 2 bulan baru melapor. Investigasi internal yang tidak ingin diketahui. Pengacara mahal. Linda memberitahu stafnya soal kasus yang sedang diselidiki pihak rumah sakit dan polisi. Karena ditemukan masalah dengan kematian pasien di IGD. Pengacara juga mengatakan kalau ada yang berbicara kepada polisi tanpa didampingi perwakilan rumah sakit dianggap melanggar kontrak. Karena kerahasiaan pasien harus dijaga dan itu tertulis di kontrak. Amy yang dipanggil untuk diwawancarai merasa bingung. Detektif Brown dan Baldwin mewawancara Amy dan Linda mendampinginya. Awalnya Amy diberi pertanyaan yang biasa saja soal Anna. Setelah Linda pergi, Detektif Baldwin memberi berkas dan meminta Amy melihat apa ada kejanggalan. Saat melihat data glukosa, menurut Amy kadar gula darahnya salah, yang artinya insulin dalam jaringannya tidak dihasilkan oleh tubuhnya, melainkan ada yang memberikan kepadanya. Amy bisa tahu itu karena tidak ada dalam daftar dan Anna bukan penderita diabetes. Insulin bisa menjadi kesalahan pengobatan ganda, hal itu sangat langka dan bisa fatal buat Anna. Setelah Linda kembali, Detektif Brown menanyakan soal Charlie dan mungkin ia terlibat. Amy mengatakan kalau Charlie tidak ada di sana saat kejadian. Linda juga mengatakan kalau mereka tidak bisa mencurigainya selain kelalaian. Amy menegaskan kalau Charlie perawat yang baik dan tidak mungkin ia melakukannya. Amy yang kelelahan menangani pasien mulai susah untuk bernapas dan perlahan-lahan berjalan dan istirahat. Charlie datang mengambil obat dari mesin Pixie dan memberikannya kepada Amy. Amy mengatakan kalau Charlie akan dipecat, namun Charlie bisa membuat ada kesalahan pada mesin Pixie, bisa dibilang Charlie mencuri obat tanpa ketahuan. Charlie mengantar Amy periksa. Setelah tahu keadaannya, Charlie menyarankan untuk Amy mengatakan kepada Alex untuk berjaga kalau terjadi sesuatu. Namun Amy takut meninggalkan mereka karena hanya Amy yang mereka miliki. Charlie mengatakan itu tidak akan terjadi apa-apa, tinggal 2 bulan lagi. Setelah itu operasi dan kembali ke anak-anak. Amy kemudian memberitahu Alex tentang kondisinya, memberitahu gejala-gejala dan apa yang harus dilakukan. Namun Amy menegaskan kalau dirinya akan baik-baik saja. Setelah itu Alex pergi meninggalkan Amy dan Charlie. Detektif Brown menghubungi rumah sakit Santa Aloysius menanyakan soal Charlie. Namun pihak rumah sakit tidak mau memberitahukannya. Tak lama paket data yang merupakan hasil investigasi dari pihak rumah sakit Parkfield. Setelah menerima paket itu, Detektif Baldwin heran karena berkasnya cuma sedikit. Detektif Baldwin kemudian menemui Linda. Ia meminta laporan semua penarikan obat dari mesin Pixis untuk semua perawat di sini. Namun Linda mengatakan kalau mesin itu hanya menyimpan selama 4 minggu. Linda berdalih sudah mengirim semua berkas kepada polisi. Merasa Linda menahan bukti dan berbelit-belit, Detektif Baldwin membentaknya dan meninggalkannya. Detektif Baldwin mendapat data tentang semua obat yang terdapat di jaringan tubuh Anna. Ada insulin dan digoxin. Akibat Detektif Baldwin membentak Linda, pihak rumah sakit melarang mereka masuk. Detektif Brown mengatakan kalau di sana ada pembunuhan. Karena tidak ada jasad untuk diotopsi, bos mereka menganggap itu bukan pembunuhan. Pasien yang diperiksa kondisinya akan membaik tiba-tiba memburuk. Saat Amy mengeceknya, ada insulin di dalam tubuhnya. Tak lama orang itu kritis dan meninggal. Suaminya datang, Amy memberitahu kondisi istrinya dan ia bersedih. Setelah itu, Detektif Brown dan Baldwin mendatangi Amy di rumahnya. Sebelum mereka bertanya, Amy mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang Kelly, pasien yang baru meninggal. Padahal polisi tidak tahu tentang hal itu. Mereka bertanya apakah kesalahan pengobatan Honda lagi, apakah Charlie berada di sana. Namun Amy mengatakan tidak ada hubungannya dengan Charlie.
Detektif Baldwin memberitahu kalau Charlie pernah bekerja di 9 rumah sakit dan semua tidak ada yang mau berbicara tentang Charlie. Mereka meminta bantuan Amy karena pihak rumah sakit menghalangi investigasi mereka. Amy yang mulai ragu dengan Charlie kemudian menghubungi temannya yang pernah bekerja bersama Charlie yang bernama Lori. Amy menanyakan soal Charlie. Lori mengatakan kalau ada rumor tentang Charlie bahwa ia bertanggung jawab atas kematian seseorang dengan membuat pasien itu overdosis. Di jasad pasien ditemukan cairan insulin, ada bekas tusukan jarum di ruang penyimpanan. Tidak ada bukti yang mengarah padanya. Saat Charlie masih bekerja, banyak kode pasien tiap malam. Namun setelah Charlie tidak bekerja, hanya 1 kode per bulan. Mendengar itu, Amy tampak syok. Dengan cepat, Amy pergi ke ruang penyimpanan dan mengecek cairan infus. Amy menemukan kalau ada yang bocor. Karena kelelahan, Amy kemudian pingsan. Amy kemudian dirawat. Saat sadar, ada Charlie di sampingnya dan menenangkannya. Amy tampak terkejut dan ketakutan, namun ia berusaha tetap tenang. Amy bersikeras untuk pulang walaupun perawat menganjurkan Amy untuk rawat inap. Charlie kemudian mengantarkan Amy pulang. Amy menemui detektif Brown dan Baldwin. Ia ingin semua jadi rahasia karena kalau ada yang tahu Amy bisa dipecat. Amy menceritakan soal penemuannya di ruang penyimpanan. Karena cairan infus masuk ke pembuluh darah perlahan butuh berjam-jam untuk membunuh orang. Detektif Brown bertanya apa digoxin cairan bening. Apa bisa membunuh orang? Amy menjawab ya. Detektif Baldwin memberikan berkas investigasi untuk Amy lihat. Amy bertanya di mana yang lain. Hanya itu yang mereka berikan, jawab detektif Baldwin. Amy mengatakan tidak mungkin, data mesin Pixies hanya 2 lembar. Detektif Baldwin menjawab mesin itu hanya menyimpan data selama 1 bulan. Amy mengatakan kalau mesin itu menyimpan data dari awal dipasang. Mendengar hal itu, detektif Brown tambah curiga. Amy kemudian mencetak laporan mesin Pixies milik Charlie secara diam-diam untuk membuktikan kalau ia mengambil insulin dan digoxin saat Anna meninggal. Karena Anna dikremasi, Charlie tidak bisa diotopsi dan mereka butuh jasad yang utuh. Amy kemudian mendatangi suami Kelly dan meminta izin untuk mengotopsi jasad istrinya. Setelah diizinkan, polisi membongkar makam itu dan melakukan otopsi. Saat Amy melihat Charlie mengganti infus pasien, dengan cepat Amy mengganti infus itu lagi setelah Charlie pergi. Hasil otopsi dari Kelly mengatakan bahwa ada insulin dan digoxin dalam jaringan tubuhnya. Amy mengatakan kalau ditangkap sebelumnya, Charlie mengeluarkan insulin dan digoxin dari mesin Pixies. Karena data mesin Pixies mencatat sebagai pembatalan dan bukan pengambilan, data itu tidak bisa dijadikan bukti. Dari data yang ada, Amy menjelaskan kalau ada pesanan yang ngawur. Menurut polisi, pihak rumah sakit tidak tahu tentang hal seperti itu. Amy mengatakan kalau Linda dulu seorang perawat dan tidak mungkin dia tidak tahu soal kengawuran itu. Linda dan pengacara menemui Charlie, mengatakan kalau ada beberapa masalah di berkas lamaran Charlie. Karena apa yang ditulis dan yang dikatakan di rumah sakit sebelumnya berbeda, sehingga Linda memecat Charlie. Charlie sempat protes hanya karena salah menulis tanggal ia dipecat. Linda mengatakan kalau itu ada di dalam kontrak. Saat di rumah, Amy terkejut karena ada Charlie sedang bermain dengan Alex dan Maya. Amy kemudian meminta Maya dan Alex ke kamarnya. Amy berusaha tetap tenang dan mengobrol dengan Charlie. Amy berusaha membuat Charlie pergi dengan alasan Alex sedang tidak stabil dan membutuhkan waktu bersama Amy. Setelah Charlie pergi, Amy tampak sedih. Para detektif meminta Amy untuk menghubungi Charlie dan mengajak makan siang. Amy diminta agar membuat Charlie mengakui perbuatannya. Saat Amy mencoba membahas kejadian di rumah sakit, Charlie tidak mau membahas soal itu. Ia tidak mengatakan apa-apa dan pergi meninggalkan Amy. Saat di perjalanan menuju ke tempat kerjanya yang baru, Charlie dikejar polisi dan ditahan. Namun polisi hanya bisa menahannya selama 48 jam. Charlie kemudian diinterogasi oleh detektif Brown dan Baldwin, namun Charlie tetap tidak ingin mengatakannya. Karena terus ditekan, Charlie mulai bertingkah aneh sambil berkata, "Aku tidak bisa," berkali-kali. Detektif Baldwin kemudian menemui Amy di rumahnya, mengatakan kalau Charlie tidak mau berbicara apapun. Setelah itu, Amy mendatangi Charlie dan berusaha berbicara dengannya. Dengan tenang, Amy berusaha membuat agar Charlie berbicara. Dengan kelembutan yang Amy lakukan kepada Charlie, Douglas Stevenson, Anna Martina. Alasan Charlie melakukan itu hanya karena orang-orang tidak menghentikannya.
Pada akhirnya, untuk menghindari hukuman mati, Charlie mengaku bersalah atas pembunuhan 29 orang. Jumlah korban sesungguhnya diyakini sebanyak 400 orang. Ia tidak pernah menjelaskan apa motifnya. Saat ini ia sedang menjalani 18 hukuman seumur hidup berturut-turut di negara bagian New Jersey dan tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat sampai tahun 2403. Charlie adalah perawat selama 16 tahun. Banyak rumah sakit tempat ia bekerja menaruh curiga kepadanya. Tak ada yang menghentikannya. Tidak pernah ada proses pidana melawan salah satu rumah sakit. Amy menjalani operasi jantung yang ia butuhkan dan tinggal di Florida bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Dia masih perawat yang baik. Cerita usai.